Berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka realita berupa suara atau kejadian yang terekam dalam satu tape recorder atau kamera bukanlah data elektronik, bukan informasi elektronik, dan bukan dokumen elektronik. Kamera persidangan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang secara terang benderang lebih terang dari sebuah cahaya telah meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia kepada saksi Reza Idris Febriansari melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa penasihat hukum terdakwa sangat secara terang benderang menghilangkan perbuatan dan mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani yang kemudian melimpahkan seluruh tanggung jawab perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Samira dengan menyatakan saksi Samira memiliki mens rea atau niat jahat terhadap saksi Reza Idris Febriansari dengan tidak ada maksud menggurui dan mengajari penasihat hukum terdakwa dalam berstrategi menunjukkan konstruksi hukum. Apabila penasihat hukum terdakwa hanya menarik saksi Samira sebagai orang yang mempunyai mens rea atau niat jahat terhadap peristiwa hukum ini, penasihat hukum terdakwa boleh memasukkan fakta peristiwa tempat kejadian percakapan saksi Oki Pratama dengan saksi Reza Idris Febriansari pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16 WIB. Dalam percakapan tersebut, saksi Reza Idris bercerita kepada saksi Oki Pratama bahwa saksi Reza Idris dihina dan dijelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani dan profil saksi Reza Idris direview jelek oleh saksi Samira. Kemudian saksi Oki Pratama dan saksi Reza Idris Febriansari untuk mendatangi rumah saksi Samira. Oke, perbuatan saksi Oki Pratama pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 20.08 WIB yang mengirimkan pesan pada aplikasi WhatsApp kepada saksi Samira yang mengatakan DNA saldo Reza Idris kamar TV-nya kak. Kemudian saksi Samira menjawab, itu kayaknya nggak bisa dinaikin karena nyari barangnya susah, tapi itu jadi senjata kita kalau mereka macam-macam. Lalu saksi Oki Pratama menjawab, ya emang udah gak ada lagi kak, kan aku udah kirim ke kakak barangnya, ke apart kakak sesuai ke instruksi. Kemudian saksi Samira mengatakan, betul itu senjata kita. Bahwa dengan fakta peristiwa tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16 WIB dan fakta peristiwa tanggal 9 November 2024, maka sempurnalah rangkaian mens rea niat jahat bila dikaitkan dengan fakta peristiwa pada tanggal 27 November 2024. Bahwa walaupun penasihat hukum terdakwa belum mampu mendudukan konstruksi hukum tentang mens rea atau niat jahat saksi Samira dalam pledoinya, tetapi dalam hal ini penuntut umum merasa berterima kasih kepada penasihat hukum terdakwa karena telah diberi kesempatan untuk kembali menguraikan peristiwa 27 November 2024 secara terang benderang terkait saksi Samira karena meminta uang $2 juta Singapura kepada saksi Reza Idris Febriansari dan saksi RD atau Mufid yang tertuang lengkap transkrip percakapannya dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 012-01-2025 LIF PMJ. Bahwa dengan niat baik dari penuntut umum kepada penasihat hukum terdakwa, silakan penasihat hukum terdakwa menggunakan fakta peristiwa yang diuraikan penuntut umum di atas dan kemudian dapat disampaikan kepada penyidik agar mens rea atau niat jahat saksi Samira sebagaimana yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoinya dapat diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tidak lupa melalui tanggapan ini penuntut umum menyampaikan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa dasar hukum untuk menyampaikannya kepada penyidik terkait pengujian mens rea saksi Samira adalah pasal 108 KUHP junto pasal 221 KUHP pidana. Mengingat dalam surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara akmo yang diadukan oleh saksi Reza Idris Febriansari terhadap 4 orang yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Samira, sehingga penasihat hukum terdakwa dapat meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari saksi Reza Idris Febriansari. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak adanya mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Idris Febriansari adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini haruslah ditolak. Bahwa terkait dengan isi nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini harus ditolak adalah kesimpulan yang keliru dari penasihat hukum terdakwa yang hanya didasarkan pada pembelaan hukum semata
dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap di persidangan. Bahwa barang bukti digital dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan Profesor Dr. Suparji SHMH yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa yang menerangkan bahwa alat bukti elektronik semula sudah diakomodir dalam pasal 184 KUHP. Tetapi di dalam perkembangannya diakomodir dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Maka untuk dapat menggunakan alat bukti elektronik tersebut harus dijamin keutuhannya dan dijamin kebenarannya. Bahwa rangkaian pemeriksaan barang bukti digital sebagai penguatan dari pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE telah dilakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan SNI ISO atau ICA 17025-2017 nomor akreditas LP 855 IN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional Tahapan Sertifikasi dan Integritas sebagaimana pendapat ahli Fujit Kusbinoto, sehingga barang bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan hukum. Bahwa perekaman yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa adalah merupakan kegiatan pendokumentasian dengan objek suatu proses, fakta, keadaan, dan atau kegiatan yang hasilnya menjadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Hal ini berbeda dengan tindakan perekam yang merupakan salah satu kegiatan dalam interseksi atau penyadapan karena objek yang direkam dalam interseksi atau penyadapan adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sebagaimana pendapat ahli Dr. Andi Widianto Person, SHS MH yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa juga menerangkan pada intinya bahwa dalam pasal penyadapan memang ada perbuatan yang dilarang untuk melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap satu sistem elektronik. Untuk melakukan suatu penyadapan ataupun melakukan suatu perekaman ini memerlukan suatu hak yang melekat kepadanya, yaitu diberikan kepada penegak hukum. Tetapi ahli memaknai adanya rekam itu berbeda dengan penyadapan, karena penyadapan itu kepentingan pro justisia, sedangkan perekaman itu adalah karena adanya suatu peristiwa yang sengaja direkam tanpa diketahui pihak lawan, tetapi maknanya tidak bisa disebut perbuatan merekam itu adalah akses ilegal. Dan bahwa ahli juga menerangkan terhadap proses perekaman pembicaraan tersebut tidak menjadi permasalahan dan tidak mengandung perbuatan pidana. Bahwa jika melihat dari apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa tentang hasil perekaman yang dilakukan oleh saksi RD atau Bang Mufid dalam perkara aku bukan merupakan hasil interseksi atau penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, melainkan hasil rekaman tersebut adalah sebagai wujud perluasan dari pasal 184 KUHP berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 huruf B junto pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang menjadi kekuatan pembuktian dari alat bukti pada umumnya termasuk alat bukti elektronik terletak pada orisinalitasnya. Rekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud bukanlah termasuk pelanggaran menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena tidak ada transmisi informasi elektronik yang diintersek atau disadap. Penjelasan sebagaimana pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan interseksi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu tape recorder atau kamera bukanlah data elektronik, bukan informasi elektronik, dan bukan dokumen elektronik. Kamera atau tape recorder tersebut merekam kejadian atau suara dan mengubahnya menjadi informasi dan dokumen elektronik. Dengan kata lain, suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam informasi atau dokumen elektronik. Oleh karena itu, perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud bukanlah termasuk pelanggaran menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena tidak ada transmisi informasi elektronik yang diintersek atau disadap. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/Data 14 Romawi /2016 yang menyatakan bahwa perasaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 44 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya. Maka telah dilakukan revisi atas penjelasan pasal 5 ayat 1